Halo para kamu pecinta Boku no Pico yang ada di seluruh Nusantara. Seperti apa yang ada pada judul video kali ini, Mimin bakal kasih rekomendasi anime di mana sang tokoh utama dikirim ke dunia lain atau disebut isekai guys, dan memiliki kekuatan yang overpower. Kayak anime Isekai Harem Monogatari tuh guys. Lu mau udah ngocok doang, bisa pindah ke isekai, overpower dapat harem pula tuh. Kalian meski berguru sama tuh anime guys. Terus, ada anime isekai apa aja sih yang main karakternya memiliki kekuatan yang overpower? Gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke listnya guys. Hachinante Sorewanai Desho. Terbangun di dunia baru, Shingo Ichinomiya, pria yang berusia 25 tahun, menyadari bahwa dia ada di dalam tubuh anak berusia 6 tahun. Sebelumnya, dia berada di bumi sebagai pekerja di sebuah perusahaan. Sekarang dia berada di dunia lain, dan memiliki tubuh serta nama baru, Wendelin von Benno Baumeister, putra ke-8 dari keluarga bangsawan miskin yang tinggal di pedesaan. Sadar akan situasinya sekarang, Shingo yang sekarang bernama Wendelin, berusaha keras untuk mengubah status keuangan dan sosialnya menjadi lebih baik. Bakat magisnya yang luar biasa, mungkin akan menjadi apa yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Darwin's Game. Anime ini berkisah tentang kehidupan anak SMA bernama Kaname Soudo. Kaname Soudo menerima undangan dari teman sekelasnya untuk memainkan Darwin Games, sebuah game seluler yang belum pernah dia dengar. Game ini bukanlah game biasa, karena player akan dibawa ke dunia tak terduga di dalam sebuah game. Kaname menemukan bahwa lawan di dalam gamenya tiba-tiba muncul tepat di hadapannya, dan mencoba untuk memburunya dengan pisau. Dimulailah petualangan Kaname Soudo, memecahkan misteri di dalam game tersebut. Kaminoto atau Tower of God. Kisahnya berfokus pada karakter laki-laki bernama Bam ke-25. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya di bawah menara raksasa sampai seorang gadis bernama Rahel datang. Menara ini memanggil orang terpilih yang disebut reguler dan berjanji untuk memenuhi keinginan terdalam mereka. Maka dimulailah perjalanan Bam, seorang anak muda yang tidak dipilih oleh menara, tetapi membuka gerbangnya sendiri. Mereka menyebut jenisnya irregular, sesuatu yang telah mengguncang fondasi menara setiap kali mereka menginjakkan kaki di dalamnya. Yojo Senki. Anime Yojo Senki yang bercerita tentang salaryman yang tewas dibunuh oleh bawahan yang ia pecat, dan kemudian berinkarnasi menjadi gadis kecil bernama Tanya Degureka, yang kemudian menjadi iblis di medan perang. Tanya Degureka adalah seorang prajurit muda yang terkenal karena kekejamannya dan bakat taktisnya yang luar biasa. Ini membuatnya mendapat julukan Iblis Rain. Sebelum berinkarnasi sebagai gadis berusia 13 tahun di tengah medan perang, Tanya adalah seorang pegawai kantoran yang sangat kasar. Karena itulah, ia dibunuh oleh salah satu bawahannya dan dikirim ke dunia lain oleh dewa yang disebut Tanya, Bane X, karena dia tidak percaya pada hal seperti itu. Sword Art Online. Latar belakang dari anime ini sendiri berada pada tahun 2022, di mana realitas virtual telah berkembang pesat dan game role-playing online besar-besaran yang disebut Sword Art Online diluncurkan. Dengan bantuan teknologi, pemain dapat mengontrol avatar mereka di dalam game dengan bantuan teknologi, hanya menggunakan pikiran mereka sendiri. Namun, jika avatar mereka meninggal di dalam game, tubuh mereka juga akan mati di dunia nyata. Cerita berikut, Kiritot pemain terampil yang bertekad untuk mengalahkan permainan. Karena permainan berlangsung selama 2 tahun, Kiritot akhirnya berteman dengan pemain wanita bernama Asuna. Dan akhirnya ia jatuh cinta. Setelah duo tersebut menemukan identitas avatar kaya badi SAO, mereka segera menghadapi dan berhasil mengalahkan dia. Akhirnya game kematian tersebut berhasil mereka selesaikan, sehingga mereka dan para pemain lain dapat kembali ke dunia nyata.
Dr. Stone. Overpower nggak harus digambarkan dengan kekuatan fisik yang kuat, tapi juga bisa dilihat dari kemampuan kecerdasan juga guys. Itulah yang dimiliki oleh Senku. 3.700 tahun setelah kilatan cahaya misterius mengubah umat manusia menjadi batu. Seorang remaja jenius bernama Senku Ishigami bangkit dan menemukan dirinya di dunia tempat di mana semua jejak peradaban manusia telah terkikis oleh waktu. Senku yang menyadari bahwa dirinya dibangkitkan dengan asam nitrat menghidupkan kembali temannya yang bernama Taiji Oki dan teman sekelas mereka bernama Yuzuriha Ogawa untuk membangun kembali peradaban mereka. Genja no Mago. Seorang pria muda telah meninggal dalam kecelakaan. Kemudian ia terlahir kembali di dunia lain menjadi seorang bayi. Setelah itu, ia diurus oleh pahlawan patriot Sage, Merlin Wolford, dan diberi nama Shin. Dia dibesarkan sebagai seorang cucu oleh Merlin serta menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Merlin. Namun ketika ia berusia 15 tahun, ia mulai pergi ke dunia yang bebas. Tetapi Merlin melupakan sesuatu, yaitu lupa untuk mengajarinya tentang akal sehat. Lantas, bagaimanakah Shin bisa melanjutkan hidupnya di dunia fantasi sebagai laki-laki abnormal? Kalian wajib banget nih nonton anime yang satu ini. Mushoku Tensei Isekai Itara Honkiras. Tewas saat menyelamatkan orang asing di tabrakan lalu lintas, seorang net berusia 34 tahun berinkarnasi ke dunia sihir sebagai bayi yang baru lahir bernama Rudeus Greyrat. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya, Rudeus bersumpah untuk menjalani hidup yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalunya. Diberkahi dengan kekuatan magis yang luar biasa, serta pikirannya sudah dewasa, Rudeus dipandang jenius oleh orang tua barunya. Segera dia mendapati dirinya belajar di bawah para pejuang yang kuat, seperti ayah pendekar pedang dan seorang penyihir bernama Roxy Megurdia. Semuanya untuk mengasah bakatnya yang hebat. Tapi meski polos, Rudeus tetaplah seorang otaku yang menggunakan kekayaan pengetahuan untuk mendapatkan wanita yang tidak pernah bisa dia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Overlord. Seorang pemain game di MMORPG bernama Momonga memutuskan untuk tetap tinggal di dalam game yang sedang populer saat itu bernama Yggdrasil, sebelum game tersebut benar-benar ditutup dan server dimatikan. Namun, saat server dimatikan, ia tertidur dan mendapati dirinya sudah terjebak dan tidak dapat keluar dari game tersebut. Bukan hanya itu, seluruh karakter NPC dalam game tersebut memiliki tingkah layaknya manusia. Karena sudah terlanjur terjebak, akhirnya ia tetap menjalani kehidupan di sana dengan kekuatan yang dimilikinya dan seluruh NPC yang dimilikinya, serta mengubah namanya menjadi Ainz All Gone dan mulai menyebarkan namanya ke seluruh dunia di dalam game. Tensei Shitara Slime Dataken menceritakan tentang pemuda pekerja kantoran berusia 37 tahun bernama Satoru Mikami. Ia meninggal dunia karena ditusuk oleh penjahat setelah ia mencoba untuk menyelamatkan junior dari tempat kerjanya. Kemudian ia bereinkarnasi dan hidup kembali di sebuah dunia fantasi. Sayangnya ia memiliki wujud slime dan bukannya menjadi manusia. Namun, ia memiliki sebuah kemampuan unik yang dinamakan Predator, di mana ia dapat memakan sesuatu dan dapat meniru bentuk yang dimakannya, serta dapat meniru juga kemampuannya. Saat ia sadar dirinya adalah slime, ia berada di sebuah gua yang merupakan tempat disegelnya sang naga badai terkuat bernama Veldora. Singkatnya, ia berteman dengan Veldora sang naga badai tersebut dan memulai petualangannya sebagai slime di dunia fantasi.
Nah guys, itulah tadi beberapa anime yang dimana karakter utamanya dipindahkan ke dunia lain atau isekai dan memiliki kekuatan yang overpower guys. Tapi menurut Mimin sih, anime Isekai Harem Monogatari tetap yang paling the best. Anime yang MC-nya emang gak ada obat tuh. Gue Mimin Wanime Don't Care pamit undur diri, see you di next video guys.